Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, saat ini kita akan membahas tentang doa, puasa di dalam penderitaan, kesulitan, dan masalah yang berat. Bagaimana berdoa dan puasa di tengah kesulitan, persoalan, dan masalah yang berat. Saudara, tema ini menjadi aktual. Karena apa? Karena toh kita jujur mengakui bahwa sekarang kita punya banyak persoalan dan masalah di sekitar kita. Bahkan kesulitan itu seakan bertumpuk tak pernah usai. Ada seorang teman yang berkata begini, "Pak Pendeta, katanya di dalam Tuhan pasti kita diberkati dan tidak ada masalah, dan pasti sukses dan bahagia." Saya menjawab, ya dan amin, endingnya begitu, tapi prosesnya tidak begitu. Kalau ada yang mengajarkan bahwa di dalam Kristen tidak ada masalah, kalau dagang pasti untung, kalau hidup ini pasti berhasil dan semuanya, saudara tersesat. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang beriman seperti yang lain, dia menghadapi pergumulan dan masalah. Bedanya adalah di dalam Tuhan ada harapan, di dalam Tuhan ada keyakinan akan penyertaan Allah, dan di dalam Tuhan kita hadapi, kita pikul salib kita, dan kita meyakini Tuhan menolong kita. Itu bedanya. Tapi masalahnya tetap ada. Saya mengikut Kristus sejak SMP dan mendalami. Saya belajar terus melayani Tuhan, bahkan sekarang terhitung sudah 32 tahun. Tapi saya beritahu, kami punya banyak persoalan. Salib yang dipikul ada, tiap orang ada. Yang membedakan adalah kami mau fokus kepada Tuhan Yesus. Aku tidak mau, kami tidak mau, kita tidak mau fokus pada masalah lalu melupakan Tuhan. Tapi kita pada fokus pada Yesus. Di tengah masalah, fokus pada Yesus, dan doa puasa menjadi sarana untuk kita dikuatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, saat ini saya mengajak kita memperhatikan hal ini. Saya akan ajak kita membuka pertama-tama adalah di dalam Mazmur 16 ayat 8. Kitab Mazmur 16 ayat 8. Dikatakan apa? Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Mazmur 16 ayat 8. Kita ulang yang demikian firman-Nya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Saudara, fokusnya kepada Tuhan. Doa atau puasa itu sarana kita untuk melatih diri, tapi fokusnya kepada Tuhan. Masalah dihadapi, pasti harus, tapi fokusnya pertama-tama kepada Tuhan. Dan ketika mencari solusi, ketika mencari jalan keluar di tengah masalah, tidak melupakan Tuhan. Itu poin penting. Dan Mazmur 16 ayat 8 mengajar kita untuk itu. Saudara, seringkali kita sadari ya, tanpa kita sadari, kita menghadapi banyak masalah, lalu kita fokusnya tertuju pada masalah, dan akhirnya kita tidak keluar dari masalah. Karena apa? Karena fokusnya pada masalah, bukan solusi. Harusnya fokusnya pada solusi, dan itu Tuhan yang tolong. Daud mengajari kita, karena ketika dia menjadi raja, dia tidak lepas dari masalah, kelemahannya juga. Dan Daud menghadapi persoalan dari orang-orang yang membencinya, dari lawan-lawan politiknya, bahkan dari bagian keluarganya sendiri. Dan Daud fokus kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dia meyakini, dia percaya, dia hadapi kesulitan, dan dia
pengharapan di dalam Tuhan. Dan dia katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Saudara, mari kita cermati, ada bagian ayat lain yang menarik yang kita temukan di dalam Alkitab. Mari kita bersama siapkan. Ya, kita akan baca dari Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Dikatakan apa? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Demikian di Mazmur 20 ayat 7. Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan menguatkan dan menyertai. Dan Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan berkat pada orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang mengharapkan pertolongannya, orang-orang yang menaruh iman dan harapnya kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita, ibu, bapak, dan saudara-saudara sedang menghadapi masalah yang berat dan tidak tahu harus berbuat apa? Ini saat yang tepat ibu, bapak, saudara berdiam, mengambil saat hening dalam doa, bahkan kalau perlu dilambari dengan puasa meskipun tidak total, tapi diatur untuk pengendalian diri. Lalu, cobalah merenungkan, harus meminta tolong kepada siapa? Kemudian, ketemulah kita kepada Tuhan dan harus berbuat apa? Bicaralah secara pribadi dengan Allah. Roh Kudus akan menolong, menuntun kita, sehingga kita bisa untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang harus kita perbuat dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Mengapa, saudara? Ini pertanyaan kedua. Mengapa kita perlu untuk fokus kepada Tuhan? Dan bukan pada masalah, tapi kepada solusi di dalam penyertaan Tuhan. Dan bukan pada persoalan yang tak pernah selesai. Bukan pada tantangan, tapi pada solusi dan penyertaan Tuhan. Saudara, suatu saat ada keluarga yang rumahnya terbakar. Ini ada di perumahan, ya. Jadi cukup berbahaya kalau sampai merembet ke sekitar. Kemudian ketika kebakaran terjadi, semua lari keluar. Lalu ada bagian dari tetangganya yang datang lalu nyegat, "Piye, ini gimana nih? Bisa terjadi nih gimana? Kok bisa kebakaran?" Lalu dia tanya. Lalu yang nyonya rumah ini menerangkan, "Kami ini sedang begini-begini, lalu itu lupa nggak matikan kompor begini." "Oh, kamu itu?" Wah, lalu jadi masalah. "Ini kalau sampai merambat ke rumahku, aku tidak terima. Kamu harus ganti itu rumahku kalau sampai ikut terbakar." Wah, saudara, ini fokus pada masalah. Masalahnya kebakaran. Lalu fokusnya pada masalah. Masalahnya bagaimana kebakaran dan nanti kalau merambat. Gitu. Tapi saudara tahu, pada saat yang sama, ketika kebakaran, mereka lari keluar. Si bapaknya juga, anak-anaknya juga. Kemudian RT-nya datang. Lalu dia bilang, "Ayo cepat atur." Ada yang ambil itu air seadanya, ada yang langsung hubungi pemadam kebakaran. Saudara, cepat hubungi pemadam kebakaran. Sebab kalau tidak ini bisa merembet. Saudara tahu, ini fokus pada solusi, bukan masalah. Sebab kalau masalah mereka diskusi ini. Siapa yang salah? Kemudian ramai. Fokusnya pada solusi. Kemudian ini bekerja dan anak, lalu bapak ini juga mbahnya yang digeret-geret di jalan itu, digeret keluar itu Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jadi dia ingat Tuhan. Jadi ada solusi, tapi ada permohonan kepada Tuhan. Saudara, yang dilakukan Daud seperti itu. Dia tidak diam, dia tentu ada sesuatu yang dilakukan.
ya, supaya dia bisa keluar dari masalah. Tapi dia tidak mau fokus pada masalah. Masalahnya udah jelas cukup. Yang penting pindah haluan, ganti persneling ke solusi. Dan serahkan juga dalam Tuhan. Pengharapannya dalam Tuhan. Saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus, tadi kita belajar dari Daud. Rasul Paulus, ketika dia menghadapi kesulitan dan persoalan yang luar biasa, dia mengajak juga orang-orang untuk memohon berkat kekuatan berserah kepada Tuhan. Bahkan termasuk doa dan puasa. Saya akan tunjukkan, kita akan baca satu ayat lagi untuk kita. Semoga ini menguatkan kita semua, saudara. Kita bisa membaca 2 Korintus 6 ayat 1-10. 2 Korintus 6 ayat 1-10, saudara. Di situ sebagai seorang pelayan Tuhan, seperti ditulis sendiri Paulus pada jemaat di Korintus, bahwa sebagai pekerja dia menghadapi banyak kesulitan, persoalan, penderitaan, dan dia dikuatkan menghadapi itu semua. Salah satunya yaitu dengan berserah dan dengan berpuasa. Saya mau baca terutama ayat yang keempat dan kelima. 2 Korintus 6 ayat 4 dan ke-5. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan dalam kasih yang tidak munafik. 2 Korintus 6 ayat yang keempat sampai dengan 6. Saudara, jadi penderitaan dan kesulitan harus dihadapi. Fokusnya harus kepada Tuhan. Solusi ada sesuatu yang dilakukan. Tapi lambarannya adalah penyerahan diri, dan dikatakan di sini adalah meyakini pimpinan Tuhan, dan salah satunya dengan doa dan puasa. Oleh sebab itu, saudara, sebagai hambanya, saya mengajak, kalau kita menghadapi kesulitan dan masalah, kami juga sedang menghadapinya. Hanya tidak perlu saya ceritakan, toh. Tapi saudara tahu, setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Masalahnya tidak sama, tapi setiap orang punya masalahnya sendiri. Saya juga. Tapi yang paling penting adalah saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Saya mencari solusi. Saya tetap menghadapinya. Saya yakin Tuhan akan tolong. Dan saya bawa dalam doa, bahkan puasa. Saudara, sebagai hambanya saya mengajak, mari hadapi kesulitan dan persoalan, penderitaan dan masalah, tantangan, bahkan penderitaan yang berat. Mari kita hadapi, kita saling mendoakan. Mari kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi syaratnya satu, fokusnya pada Tuhan. Solusi, bukan fokus pada masalah. Tapi syaratnya satu, kerendahan hati dan meyakini penyertaan Tuhan. Syaratnya juga, kita hadapi semua. Kita bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi dalam usaha menghadapi itu, kita berserah kepada Allah. Saya berdoa, semoga ibu, bapak, dan saudara dengan pergumulan masing-masing, kita tidak sampai goyah, kita tidak sampai tergeletak, kita tidak sampai berputus asa, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Saya percaya, saya yakin Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Mari kita berserah di dalam doa. Tuhan, berkatilah supaya kami belajar seperti Daud, fokus kepada Allah. Supaya kami belajar seperti Paulus, mengalami penderitaan, kesulitan, tantangan, tapi dihadapinya dan meyakini pertolongan Tuhan, melatih diri dengan doa dan puasa yang senantiasa
berlandaskan pengharapan kepada pertolongan-Mu. Kami hari ini belajar, karena kami juga punya banyak pergumulan, kesulitan dan masalah. Yang tiap-tiap orang, keluarga berbeda. Tapi yang sama, kami punya keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Tolonglah ya Allah. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami belajar, berani menghadapi kesulitan, persoalan, penderitaan dan tantangan di dalam dan bersama Tuhan. Tolonglah ya Allah. Inilah doa kami. Demi Kristus, pengantara kami berdoa. Amin.